Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub. 3 pemain AC Milan mendapatkan rating terendah usai pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-15 melawan Atalanta akhir pekan kemarin. Duel yang berlangsung di kandang ini membuat AC Milan tertahan di posisi ketiga klasemen sementara dengan torehan 27 poin dari Juventus di urutan kedua. Hasil negatif yang diraih skuad besutan Stefano Pioli tak lepas dari penampilan buruk yang ditunjukkan Oliver Giroud dan kawan-kawan. Setidaknya ada 3 pemain yang layak disebut kambing hitam atas kekalahan AC Milan atas Atalanta. Posisi terendah ada sang kapten Davide Calabria. Kartu kuning kedua yang dapatnya saat pertandingan masuki injury time babak kedua menjadi bukti sahih betapa buruknya penampilan Davide Calabria. Parahnya lagi, kartu merah ini didapatnya sebagai kapten yang seharusnya bisa menenangkan dan memotivasi timnya saat dibutuhkan. Dirinya juga bertanggung jawab atas buruknya pertahanan Rossoneri yang membuat Atalanta mampu memborbardir 3 gol dalam laga ini. Laman Sempre Milan bahkan hanya memberikan nilai sang kapten 4,5 alias yang terburuk ketimbang pemain AC Milan lainnya yang bertanding melawan Atalanta. Pemain kedua yang layak dijadikan biangkerok adalah Theo Hernandez. Kali ini, pemain yang berposisi asli sebagai bek kiri tersebut menjadi sumber masalah ketika dipasang sebagai bek tengah. Berduet dengan Fikayo Tomori, Theo Hernandez menempatkan posisi dengan sangat buruk. Hal ini membuat Atalanta dengan leluasa membombardir gawang yang dijaga Mike Pinyong. Tak hanya bapuk saat bertahan, permainan Theo Hernandez saat membantu penyerangan sama bapuknya. Tak heran, Sempre Milan hanya memberinya rating 5 dari 10. Pemain terakhir yang layak dinobatkan sebagai biangkerok kekalahan AC Milan adalah Samuel Chukwueze. Diturunkan sebagai sayap kanan, pemain yang didatangkan dari Villarreal tersebut tampil mengecewakan. Sempre Milan mencatat sang pemain tidak cukup cepat dan kuat untuk memenangi duel. Pemain ini pun hanya mendapat nilai 5 dari 10. Para pemain AC Milan menemui para penggemar dengan langkah mantap meski kekalahan dari Atalanta malam kemarin. Suasana pasca pertandingan menjadi momen yang penuh emosi setelah Milan harus menelan kekalahan yang menyakitkan di Stadion Gewiss. Meskipun berjuang keras untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol Olivier Giroud dan Luka Jovic, Milan harus gagal meraih 1 poin. Kekalahan ini menandai pertarungan sengit Milan di lapangan. Tidak lama setelah Davide Calabria mendapat kartu kuning keduanya, bek heel Luis Muriel di masa tambahan waktu mengubur harapan Milan untuk meraih poin. Hasil ini membuat tim asuhan Gianpiero Gasperi ini mengantongi 3 poin, sementara Rossoneri harus menelan pil pahit yang merenggut sebagian harapan mereka untuk merebut gelar Serie A musim ini. Menurut laporan Milan News, di penghujung pertandingan para pemain Milan memberikan tepuk tangan hangat kepada para supporter yang setia mendukung mereka di sektor tandang Stadion Gewiss. Respon positif datang dari Kurvasut yang menjawab dengan nyanyian penuh semangat, "Kami selalu bersamamu." Gestur positif ini menjadi bukti nyata akan dukungan tak terpendam dari para penggemar yang turut hadir dalam pertandingan tersebut. Meski begitu, tegangnya momen kekalahan di pertandingan penting semakin mengikis kesabaran para Milanisti. Kekalahan malam kemarin mungkin menjadi pukulan telak bagi Milan, namun semangat dari para penggemar telah memberikan harapan bahwa tim akan bangkit dan melanjutkan perjuangannya di Liga Champions Kamis mendatang. AC Milan mendapat kabar buruk di bursa transfer karena dengan jam bermain hanya 152 menit, Nottingham Forest sepertinya akan memulangkan Divock Origi. Pemain asal Belgia tersebut telah gagal total sejak bergabung dengan Rossoneri sebagai pemain bebas agen dari Liverpool pada musim panas 2022. Dalam 36 penampilan kompetitif untuk klub, dia hanya menyumbangkan 2 gol dan 1 assist. Divock Origi kemudian dikirim ke Nottingham Forest dengan status pinjaman dengan opsi pembelian seharga 5 juta euro. Namun tampaknya AC Milan tidak akan mendapatkan uang tersebut karena Origi hanya bermain selama 152 menit musim ini.
Hal ini tentu berarti sangat tidak mungkin Nottingham Forest akan mengaktifkan opsi mereka untuk membeli, sehingga akan mengirim Origi dan gajinya yang besar kembali ke San Siro di akhir musim nanti. Pemain berusia 28 tahun itu terikat kontrak dengan Milan hingga Juni 2026 dengan pendapatan 4 juta euro per musim bersih atau hingga 5,2 juta euro kotor. Belum diketahui langkah seperti apa yang akan dilakukan Milan terhadap pemainnya tersebut. Hanya saja dengan Luka Jovic yang mulai tampil baik dengan mencetak 2 gol dari 2 pertandingan terakhir, kemungkinan Origi akan kembali dilepas. Prioritasnya Milan kemungkinan akan menjualnya dengan harga murah sebagai tambahan untuk mendatangkan striker lainnya di musim panas yang akan datang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.